Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. Atta. Sahabat ngopi bareng MKN, berjumpa lagi dengan kami di edisi kali ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah berada di Hotel Azza di sekitaran Jalan Angkatan 45 ya. Langsung saja kita sapa pada hari ini tamu kita yang terhormat Bapak Muhammad Zaini SH. Assalamualaikum Pak Zaini, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, alhamdulillah. Ya, boleh dilepas Pak? Oh, iya. Karena kita sudah menerapkan protokol jaga jarak ya. Ya. Oke. Ya, Pak Zaini, gimana aktivitasnya selama masa pandemi? Ya, aktivitas untuk profesi notaris alhamdulillah masih tetap jalan. Masih jalan ya? Jalan. Masih seperti biasa ya? Masih seperti biasa kita jalani karena Iya. itu sudah tugas dan profesi kita dan harus kita jalani. Iya, iya. Oke, Pak Zaini ini saya dapat informasi Pak Zaini berpraktek sejak tahun 1994 ya? Iya, Artinya sudah 26 tahun. 26 tahun. Iya. Kalau boleh tahu dulu Pak Zaini dari mana tamatannya? Saya kalau S1-nya dari Unsri Universitas Sriwijaya tahun 87 selesai. 87 ya. Kemudian saya sempat kerja di bank dulu setelah selesai. Oh gitu ya. Kurang lebih kerja di bank Januari 88. Kemudian saya bulan Mei coba-coba ikut pendaftaran sekolah notaris di Universitas Indonesia UI. Kemudian tesnya bulan Juni kalau nggak salah. Juni tahun 88. Kemudian diumumkan bulan akhir Juli 88. Jadi saya kerja di bank sampai dengan tanggal 31 Agustus 1988. Setelah dipastikan saya diterima di Universitas Indonesia program pendidikan keahlian notariat waktu itu. Oke. Jadi masih sistem paket belum SKS. Iya ya, di UI ya. Di UI, Pak ya. UI. Oke. Pak Zaini putra putri ada yang notaris juga? Alhamdulillah ada satu yang ikut jejak saya, sebagai notaris dan alhamdulillah sudah menjalani praktek sebagai notaris PPAT di Kota Palembang. Yang satu lagi dokter umum ya? Yang satu lagi alhamdulillah sudah menyelesaikan studi di Universitas Indonesia Fakultas Kedokteran. Kenapa? Oh ya. Jadi diulang lagi dikit. Oh nutup. Coba di setting. Oh nutup muka. Bantuin. Iya. Nutup muka. Oke. Apa ya? Kaget tinggal yang dari ini be, yang awal tadi tetap dapat kan? Oke. Nah Pak Zaini, kemarin waktu menempuh pendidikan notaris itu di tahun berapa? Saya melanjutkan pendidikan notariat di Universitas Indonesia tahun 88 September 1988. Iya. Masih belum SKS waktu itu. Iya, iya. Dan kuliahnya masih di Rawamangun. Oh, masih di Rawamangun ya. Masih apa? CN ya kalau nggak salah atau SPN? Waktu itu CN ya. CN ya. Iya, iya. Oke, berarti sudah 26 tahun berpraktek ya. Kalau boleh tahu ini untuk keluarga Pak Zaini punya putra atau putri yang mengikuti jejaknya? Alhamdulillah anak saya ada 2, semuanya laki-laki. Yang pertama bernama Mas Bahnun Sori dan alhamdulillah anak saya yang pertama sudah menyelesaikan pendidikan notariat di Universitas Indonesia juga dan sudah diangkat sebagai notaris dan PPAT di Kota Palembang sejak Februari 2019. Oke. Yang satu lagi? Dan satu lagi anak saya nomor 2 laki-laki juga. Sudah selesai menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2012 dan selesai tahun 2018. Oke. Dan beliau sekarang sudah bekerja di Rumah Sakit Siloam di Jakarta. Alhamdulillah. Di Jakarta ya. Jadi lengkap sudah, satu yang notaris, satunya dokter. Satunya dokter, alhamdulillah. Iya. Oke. Nah Pak Zaini, ini kan kita dari Ngopi Bareng MKN dalam kesempatan kali ini itu ingin melihat sisi lain daripada seorang Bapak Muhammad Zaini SH ya. Yang mana seperti kita ketahui bahwa
Bapak adalah notaris senior yang sudah 26 tahun berkarya dan berkarir di bidang notaris. Ya. Nah, ini perlu saya sampaikan ya sama pemirsa sekalian bahwa kita sekarang mengadakan wawancara atau syuting ini di Hotel Azza. Ya. Ya, tepatnya di, kalau disebut apa Pak? Lorong Kulit ya, daerah sini. Dulu namanya Lorong Kulit. Kalau sekarang jalan apa? Sekarang namanya Jalan Kapten Anwar Sastro. Oh, Anwar Sastro ya. Nah, jadi dia di persimpangan. Iya, tepatnya Angkatan depan. 45, Jalan Angkatan 45 terus masuk Jalan Anwar Sastro. Iya, tepatnya depan Palembang Icon ya, Ya, barangkali ya. Sebelahan dengan Hotel Arista. Arista, ya. Oke, nah, jadi dalam kesempatan kali ini pemirsa, kita berkesempatan berkunjung ke sini dan kita akan mengulik nih bagaimana pengalaman dan juga cerita di balik seorang Bapak Zaini yang profesinya adalah notaris, tetapi juga ternyata beliau bisa mendirikan hotel. Bahkan ternyata tadi waktu kita ngobrol-ngobrol bukan cuma satu ya Pak ya, tapi 2 hotel ya. Oke, mungkin sekarang saya awali dengan pertanyaan singkat ke Bapak. Pencapaian seorang notaris di mata Bapak itu seperti apa? Suksesnya itu? Ya, seorang notaris ya karena dia seorang notaris harus tetap menjalankan jabatannya sebagai notaris. Kita jalani dan kita tidak bisa merangkap jabatan lain. Iya, iya. Tapi kalau kita sekedar investasi, tidak apa-apa karena kita investasi artinya fokus kita tetap di profesi kita sebagai notaris. Oke. Dengan investasi ya itu hanya kita menanamkan sejumlah uang untuk kita putar kan, tapi kita itu pun tidak menyita waktu profesi kita sebagai notaris. Oke. Nah, balik ke sejarah atau cerita nih di balik nggak apa-apa saya sebut ini hotelnya namanya Hotel Azza dan Hotel Sofa Marwa ya. Iya. Ini gimana Pak Zaini? Apa memang sejak Bapak menjadi notaris ada wah saya pengen nih punya hotel atau ini memang terjadi begitu aja? Boleh diceritakan Pak, silakan. Oh baiklah. Jadi sebetulnya saya mendirikan hotel ini tidak terpikirkan sama sekali pada waktu mau jadi notaris itu tidak terpikirkan mau bikin hotel, tidak pernah cita-cita bikin hotel, tidak pernah tercita-cita. Iya, iya. Jadi sejarahnya itu di tahun 2000 pada hari Sabtu saya ingat sekali ada klien saya membuat akte jual beli. Iya, iya. Objeknya jual belinya itu adalah rumah di kampus dekat TPRI. Oke. Nah, saya tanyalah sama klien saya pembeli itu yang dia kerja di asuransi Jasara Harja. Saya bilang, Pak, ada lagi nggak ada rumah yang mau dijual di daerah kampus ini? Dia bilang ada Pak. Nah, bisa saya lihat nanti temenin saya. Boleh. Dia bilang kalau begitu kita besok saya ke rumah Bapak. Nanti kita coba lihat lokasinya. Iya, iya, iya. Nah, akhirnya pada hari Minggu tuh besoknya pagi-pagi saya ke rumahnya. Akhirnya diperlihatkannya rumah yang mau dijual itu memang daerah di kampus tapi agak masuk dalam. Jadi saya komentar sama dia, ada nggak rumah yang agak pinggir jalan, saya bilang, masuk dalam seperti ini, biar ada keluarga nanti kalau datang nggak repot-repot cari angkutan lain. Nah, dikasih taunya ada katanya tanah mau dijual bedeng katanya di Lorong Kulit katanya dekat di Snaker. Nggak tahu sudah laku apa belum. Nah, akhirnya saya bilang coba kita lihat, siapa tahu belum dibeli orang, saya bilang. Akhirnya langsung kami lihat, ternyata tanah itu belum dibeli orang, masih ada mereknya, tanah ini dijual. Waktu itu dalam kondisi bedeng sekitar 10 pintu. Oke. Nah, akhirnya saya tanyalah sama salah satu penghuni bedeng itu yang dipercaya oleh pemilik bedeng itu untuk dijual. Nah, saya dapat informasi bedeng itu memang mau dijual. Dia buka harga 175 juta waktu itu tahun 2000. Oh, tahun 2000 ya. Nah, bulan Agustus. Iya. Nah, akhirnya saya setelah tahu menawar melalui proses beberapa hari, akhirnya saya dealkan, saya sepakati dengan harga 175 juta. Oke. Nah, tapi saya minta dari pihak penjual, saya minta bedeng itu dalam keadaan tidak ada lagi. Saya beli dalam keadaan tanah kosong, tanpa ada bangunan, tanpa ada bedeng. Iya. Nah, setelah itu dilaksanakan, baru lakukan pembayaran dan dibuatlah akte jual belinya dengan Ibu Henewati waktu itu. Oh iya, karena notaris tetangga sendiri saya. Oh iya. Ibu Henewati itu tetangga saya yang paling baik dia. Oh iya. Saya setiap beli aset
dengan sama Ibu beliau. Herawati. Iya, luar biasa. Ya. Dibayar tak mau Ibu Herawati. Begitu. Tak mau. Wah, ini Tak mau. iya. Ini jadi cerita juga ya, begitu dekatnya ya Jadi kita Ibu sesama Herawati itu sejawat ya. betul-betul tetangga yang sangat baik. Iya, luar biasa. Nah, jadi tadi Pak Zaini cerita kalau ternyata pembelian tanah ataupun aset ini awalnya untuk rumah tinggal ya, Pak ya. Ya, awalnya saya Sopo Marwah itu awalnya untuk rumah tinggal kan. Iya. Setelah saya beli, saya rapikan, saya timbun, saya pagar. Setelah saya teliti timbul wacana saya kayaknya tidak cocok untuk rumah tinggal. Oke, iya. Karena apa? Karena waktu itu kan anak saya masih kecil kan. Iya. Nanti saya takutnya nanti anak saya keluar di jalan kan nanti timbul masalah kan. Betul. Jadi saya lebih safety dengan terhadap anak saya kan. Anak saya 2 waktu itu masih kecil. Akhirnya saya berpikir untuk cari lahan lain untuk rumah tinggal. Jadi akhirnya tanah yang saya beli ini saya biarkan dulu. Oke. Kemudian saya beli untuk rumah tinggal, saya beli yang sekarang rumah di Jalan Sambu. Yang ditempati. Yang sekarang saya tempati itu dulu kan tanah kosong. Oke. Sedangkan tanah Sopo Marwah ini dulunya tanah kosong, mau saya berumah tinggal nggak jadi. Akhirnya saya terpikir untuk dibangun rumah kos. Awalnya. Ya rumah kos. Begitu. Tapi saya ketemulah saya seorang arsitek waktu itu kan. Iya. Arsitek Pak Jepri apa namanya waktu itu kan. Nah arsitek saya ajaklah ke lokasi untuk didesainkan rumah kos. Oke. Nah beberapa hari arsitek ini menyarankan saya, Pak, daripada bikin rumah kos katanya kan, lebih baik bikin hotel katanya kan. Iya. Loh kenapa begitu saya bilang? Karena biaya bangun rumah kos dengan bangun hotel tidak jauh beda katanya kan. Karena rumah kos itu kalau mau harganya agak bagus harus ada kamar mandi di dalam kan. Nah, sedangkan hotel seperti itu juga. Jadi sedangkan hasilnya lebih bagus hasil hotel daripada rumah kos. Itu tahun berapa? Itu tahun 2002. 2002. Artinya Pak Zaini ini belinya tadi di tahun? Belinya tahun 2000. Bulan Agustus tahun 2000. Berarti 6 tahun praktek ya? Udah 6 tahun praktek beli tanah Sopo Marwah itu ya. Kemudian membangunnya tahun 2002. 2002. Setelah 2 tahun tanah itu kosong baru saya bangun. Iya. Nah itu awalnya mau saya bangun rumah kos, kemudian arsitek menyarankan bergeser saya menjadi ke hotel gitu ya. Saya bilang kalau memang bagus untuk hotel, coba saya bilang kamu desainkan hotelnya. Oke. Itu awal mula ceritanya. Ya, setelah desainnya saya setuju dengan desain dia. Iya. Nah, akhirnya sudah dilaksanakan pembangunannya, dan itu pun juga ada kontraktornya yang mau bangunnya kan. Artinya ya itu. Nah, artinya begini Pak, kan kita sebagai sesama notaris ya, kita ingin memberikan satu pengetahuan dan juga motivasi kan. Artinya selama 6 tahun dulu sebelum artinya Pak Zaini membeli tanah yang rencananya tadi untuk rumah tinggal, itu memang dari hasil notaris atau bagaimana Pak? Ya itu dari hasil notaris, alhamdulillah. Notaris, ya? Alhamdulillah dari hasil notaris, karena waktu itu kan notaris di Palembang hanya ada 25 orang ya. Masih sedikit sekali ya. Masih sedikit. Saya mulai praktek Juni 94 sampai tahun 2000 itu alhamdulillah saya bisa beli tanah yang sekarang menjadi hotel Sopo Marwah. Oke. Artinya setelah 8 tahun ya. Jadi memang satu perjalanan yang cukup lama artinya bukan, karena kan mungkin bisa jadi bagi teman-teman atau rekan-rekan yang belum tahu, wah gimana nih, yang taunya wah Pak Zaini punya hotel gitu kan. Makanya kita kepengen untuk mengulik lebih dalam nih bagaimana seorang Pak Zaini sebagai notaris tapi juga ternyata bisa sukses di bidang bisnis kan. Nah, kalau selama itu tadi kita bicara dari pembelian, kemudian akhirnya Bapak memutuskan untuk dibuat hotel. Ini selama pembangunan artinya di tahun 2002 ya? 2002 mulai dibangun. 2002 itu bulan Mei. Gimana? Jadi lebih sering di kantor apa di sini? Memang waktu membangun ini agak menyita waktu juga ya, karena kita harus selalu koordinasi dengan kontraktornya kan. Kita mau seperti apa kan, bahannya seperti apa kan. Karena makin bagus bahan makin mahal biayanya kan. Jadi saya juga menyesuaikan dengan anggaran budgetnya kan. Ya. Jangan sampai nanti budgetnya nggak cukup, akhirnya bangun nggak selesai kan. Jadi harus menyesuaikan anggaran dengan bahan. Pernah sampai ada klien yang akhirnya ya udahlah daripada Bapak Warawiri mungkin dipindah ke sini tanda tangan gitu? Oh tidak pernah. Enggak, tetap di kantor ya? Tetap
fokus profesi sebagai notaris. Iya, Itu iya. saya pegang teguh. Ini profesi notaris ini profesi yang sangat mahal. Betul, Jadi betul, harus betul. kita jaga betul ya. Jadi Betul, harus kita betul, jaga dan harus kita syukuri. Ini adalah karunia Allah yang maha besar dan ini adalah amanah ya. Jadi Iya, iya. kita harus tetap menjalankan profesi sebagai notaris. Iya, Meskipun saya bangun hotel, tapi itu bukan berarti waktu saya tersita di situ, tidak. Iya, iya. Tidak. Artinya sedemikian rupa lah ya Pak Zaini mengatur waktu Ya. sehingga tetap bisa. Nah, kalau setelah jadi nih Pak, hotel jadi yang pertama yang jadi adalah Sofa Marwah ya. Sofa Marwah. Itu manajemen gimana? Dilepas atau memang keluarga atau siapa? Saya waktu itu kan yang menyarankan saya ini bangun hotel adalah arsitek ya, bukan Iya, cita-cita iya, iya. saya. Saya tidak terpikir bahwa hotel itu sangat jelimet urusannya. Iya. Jelimetnya sangat rumit sekali ya, urusan pegawai ya, Oke. urusan fasilitasnya, urusan komplainan tamu itu Iya. tidak terpikirkan Kompleks ya, saya waktu Pak, ya? Ya, setelah hotel itu jadi, ya alhamdulillah itu mungkin suatu pertolongan dari Yang Maha Kuasa ya. Iya, iya. Saya ketemu dengan mantan manajer Hotel Suwana Dwipa waktu itu, yaitu bernama begitu. Pak Hasan Basri. Iya, iya, Beliau waktu itu baru saja pensiun dari Hotel Suwana Dwipa. Kemudian saya dikenalkan oleh klien saya waktu itu, saya akad di Bank Danamon. Iya, Jadi dia kenal sama Pak Hasan Basri ini. Nah, dibilang Pak Bang Danamon itu yang bagian legal, dia bilang Pak Zaini ini bangun hotel karena ini kalau ada temen boleh nih. Akhirnya saya dikenalkan Pak Hasan Basri. Akhirnya saya setelah sepakat dengan Pak Hasan Basri, Hotel Sofa Marwah ini akhirnya saya serahkan Pak Hasan Basri operasionalnya. Semuanya ya. Iya, jadi saya nggak ikut-ikutan. Iya, iya, Saya iya. tetap fokus di Ke profesi notaris. ya. Nah, Tapi tadi menarik nih Pak Zaini bilang ternyata begitu banyak kemudahan ya yang kita dapat dari klien dari praktek kita sebagai notaris gitu ya. Jadi ketemu mulai dari tempat beli tanahnya, Iya. ketemu Iya. pengelola hotel gitu ya. Iya. Ya. Itu mungkin yang bisa jadi sesuatu yang menarik juga, ternyata profesi notaris nggak semata-mata kita bikin akta atau kasih cap Garuda terus selesai gitu Pak ya. Oh tidak. Tapi banyak juga poin silaturahmi yang bisa kita dapat ya. Iya. Oke. Nah, kemudian Pak, ini kita ke pertanyaan yang agak santai nih. Itu kenapa dikasih nama Sofa Marwah? Ada histori nggak di belakang itu? Oh iya, ini saya nggak waktu bangun itu belum terpikir saya hotel ini dikasih nama-nama Nama apa ya? Nah, setelah jadi baru terinspirasi dikasih nama Sofa Marwah. Oke. Itu awal sejarahnya itu saya waktu naik haji tahun 2000 itu kan ada di belakang Pasar Seng waktu itu ya, Pasar Seng. iya. Ada dua hotel bergandengan namanya As-Safa, sebelahnya Al Marwah. Oh begitu. Nah, jadi saya terinspirasi lah memberi nama ini, saya gabung aja di hotel di Mekah itu di belakang Pasar Seng itu. Oke. As-Safa dan Al Marwah, saya jadi Sofa Marwah. Jadi akhirnya dapat 2 hotel juga sekarang ya. Ya, jadi Ini mungkin doa. ya mungkin keberkahan dari Iya, tanah iya. suci ya. Dan juga saya beli tanah Hotel Sofa Marwah ini adalah saya pulang dari menunaikan ibadah haji tahun 2000. Iya. Pulang menunaikan ibadah haji, akhirnya saya ketemulah tanah Hotel Sofa Marwah ini. Sofa Marwah ya. Berjodoh. Jadi itu saya dengar dulu merupakan bisa dibilang pelopor Bapak ya untuk hotel syariah ya. Yang menerapkan Ya waktu itu kan hotel masih sangat sedikit kan tahun 2002 ya. Oke. 2003 selesai Sofa Marwah. Kemudian 2004 ada PON ke-16 waktu itu. Oke ya. Nah, jadi setelah PON itu hotel-hotel mulai bermunculan. Waktu tahun 2003 itu sangat sedikit hotel, yang ada Hotel Anugrah, Hotel Sanjaya, Hotel Suwana Dwipa. Nah, yang lain belum ada. Iya. Jadi masih sedikit Kemudian pilihan. Hotel Arista dulu, Hotel Horizon, bareng bangunnya dengan Hotel Sofa Marwah tahun 2002. Berbarengan ya. Bareng. Nah, kemudian setelah jalan apa Pak yang menjadi cerita unik barangkali ya ketika Bapak akhirnya bisa berdiri sebuah hotel yang tadi kata Pak Zaini nggak ada dalam benak sama sekali ya cita-cita gitu kan. Kira-kira apa Pak yang paling berkesan selama pembangunan sampai dengan jadi? Ada cerita yang mungkin bisa dibagi? Ya, saya senangnya bangun hotel ini ya paling tidak menampung tenaga kerja ya. Iya, Jadi saya itu bermanfaat bagi orang lain ya, bisa menghidupi karyawan ya. Iya. Kemudian ya ada syiar Islamnya juga ya. Iya. Sofa Marwah ya. Sofa Marwah itu artinya suatu perjuangan ya. Iya. Perjuangan
Siti Hijir ya, Iya, Hijir iya, iya. dengan Nabi Ismail dari Bukit Sopak ke Bukit Marwah. Iya, Jadi hidup ini adalah perjuangan. Perjuangan, iya. Itulah Itu nilai makna dari Sopo Marwah. filosofisnya ya. Ya, filosofisnya itu Sopo Marwah adalah perjuangan. Iya, Perjuangan. iya, iya. Perjuangan Siti Hijir dari Bukit Sopak ke Bukit Marwah 7 kali bolak-balik. Ternyata apa yang dicari itu tidak ada di situ, Iya, ada iya. di tempat lain. Jadi rezeki itu karena kita incer di situ, rupanya ada di sana. Iya, iya. Yang penting usahanya. Yang penting usaha. Ikhtiarnya ya. Usaha tetap harus ada, nanti Allah yang nolong. Yang menolong, masya Allah. Ya, luar biasa ini Pak. Makanya jadi kenapa kami menarik ya teman-teman untuk mewawancarai beliau, karena memang selain Pak Zain ini merupakan notaris yang kategori senior karena sudah 20 tahun lebih, juga ya ini sebagian besar orang Palembang tahu nih Pak bahwa seorang notaris yang bisa punya hotel. Nah ternyata di balik keberhasilan beliau ini ada cerita yang sangat menarik dan bisa menjadikan inspirasi dan contoh buat kita ya, gitu Pak ya. Nah kemudian Pak balik lagi setelah Sopo Marwah selesai, ini yang sekarang kita wawancara Azza, namanya dari mana? Ini Azza ini kan, Azza ini juga lahannya ini tidak begitu saja seperti sekarang ini. Iya, iya. Pembelian juga bertahap dulu kan. Iya, iya. Jadi Sopo Marwah itu selesai dibangun tahun 2004, kemudian ada PON ke-16 waktu itu. Kemudian tahun 2005 pelan-pelan saya membeli lahan yang ada di belakang Hotel Sopo Marwah. Iya, iya. Di sudut sana tahun 2005, kemudian 2006 belakang Sopo Marwah persis. Oke. Kemudian 2007 di sebelahnya lagi, kemudian 2009 persis yang kita wawancara ini saya belinya tahun 2009. 2009. Waktu itu Pak Hasim namanya. Oke. Wah, dia dagang lihap waktu itu ya. Lihap. Nah, itu saya beli terakhir dengan beliau untuk Perluasan. perluasan lahan. Iya, iya. Sehingga menjadilah sekarang lahan Hotel Azza. Hotel Azza ya. Dan juga bangun Hotel Azza ini juga banyak saja tantangannya ya. Iya, iya. Tantangannya banyak sekali. Perjuangan ya. Perjuangannya berat ya. Mengurus perizinan dari tata kota, dari dinas AMDAL, dari pemadam kebakaran, dari Dishub. Iya, iya. Ya banyak sekali. Tapi saya waktu itu didampingi oleh konsultan. Kalau saya tidak dengan konsultan tidak bisa. Iya, iya, iya. Jadi banyak pihak Tantangannya yang saya, dari konsultan, dari arsitek itu mendampingi saya untuk presentasi, karena waktu itu persyaratan hotel itu tidak gampang, sangat berat. Harus presentasi ke tata kota, nanti tata kota mengundang pihak-pihak yang terkait. Pihak terkait ini misalnya Dishub, AMDAL, Polda, Poltabes, karena terkait keamanan kan. Oke. Iya, luar biasa ya. Jadi barangkali Pak, kita kembali ke arah kaitan dengan notaris ya. Artinya selama Pak Zaini menekuni bidang notaris dan menjadi seorang notaris, itu kira-kira apa manfaat yang betul-betul bisa Bapak rasakan selain barangkali materi? Apa yang bisa dirasakan dari notaris? Ya dari manfaat dari notaris ya kita merasakan banyak teman kita ya. Teman ya. Banyak teman. Itu rezeki juga ya Pak ya? Rezeki. Iya. Dengan menjalani profesi notaris ini kita menambah teman, klien ya. Dan kebetulan saya waktu menjalani profesi notaris ini banyak berdampingan dengan bank ya. Iya, iya. Nah, bank-bank seperti Bank Danamon, tetangga saya ya. Iya, Bank iya. BCA, Bank Mandiri ya. Itu oke. rekan-rekanan yang ikut mensukseskan saya juga. Iya. Luar biasa. Namun ya. kita harus fokus dengan profesi notaris kita, harus kita jalani. Jangan sampai menyimpang dari aturan jabatan notaris itu aja. Oke. Kita tetap memberikan bantuan jasa notaris, yaitu dalam hal pembuatan akte-akte. Iya. Kalau pihak bank kan akte yang diperlukan adalah akte perjanjian kredit, akte hak tanggungan. Iya. Gitu. Kalau karyawan di kantor ada berapa Pak? Kalau karyawan sekarang ada 12 orang. 12 orang ya. Oh, luar biasa. Itu tuntutan pekerjaan ya? Ya, Maksud tuntutan saya, pekerjaan. Karena dulu sebelum Covid 17 orang karyawan saya. 17 orang ya. Luar biasa. Pelan-pelan karena seiring berkurangnya pekerjaan dan seiring karyawan saya ada yang ikut suaminya ya, ada yang melahirkan sehingga dia bukan saya berhentikan, dia sendiri yang mengundurkan diri. Terpaksa saya setujui dia mengundurkan diri. Untuk Pak Zaini sendiri, apa arti karyawan notaris Pak?
Ya karyawan itu bagi saya aset ya, Aset, aset. Sangat penting, sangat dialah yang mensukseskan kita ya. Oke. Tanpa karyawan kita nggak bisa sukses Iya, ya. iya. Karena dia yang menyiapkan akte ya, menyiapkan segala sesuatu untuk pembuatan akte dan penyelesaian salinan-salinannya. Oke. Dan saya sebagai notaris tinggal membaca dan meneliti kelengkapan dokumen, apakah Oke, sudah oke. layak diberikan salinan ya. Iya, iya. Nah, itu. Tapi semuanya disiapkan oleh karyawan sebelum itu dibuatkan akte. Iya. Ada yang dari tahun 94 sampai sekarang? Oh kalau dari 94 tidak ada, tapi dari tahun 98 ada 98. Satu orang. Berarti udah 24 tahun, 24 tahun. Ya, Wah, luar karyawan biasa ya. Yang lainnya tahun 2000 ada 2 orang. Gimana Pak? Hafiz pengen membahas juga nih kan. Kita punya, saya terus terang saya di kantor karyawan baru 3. Ya. Memang sesuai kebutuhan juga. Bapak punya karyawan sebanyak itu dengan berarti volume pekerjaan yang tinggi ya. Ya. Bagaimana Pak menjaga? Karena seperti yang kita tahu juga kadang-kadang banyak notaris yang akhirnya terkendala atau menjadi bermasalah juga karena ulah karyawan. Gimana Pak Zaini mensiasati dan juga menjaga supaya karyawan ini walaupun jumlahnya banyak tapi tetap loyal sama Bapak? Ya kita harus biar karyawan loyal, kita juga harus loyal dengan karyawan. Iya, Jadi iya. kalau kebetulan ada rezeki ya kita sisihkanlah sedikit untuk karyawan ya. Di luar gaji ya. Di luar gaji Oke. kita kasih dia tip lah gitu ya. Iya, iya. Nah, dia atas pekerjaan yang telah dia siapkan ya. Iya, iya, Kita kasih dia istilah Palembangnya kita cicipi rezeki Iya, kita iya, yang kita dicicipi. terima. Iya, Jangan iya. makan dewek. Kayak makan dewek muntah. itu filosofi yang dipegang ya, Iya, Pak ya? jadi kita kalau dapat kerjaan yang bagus, ya karyawan kita kasih tip ya. Iya, iya, Sehingga dia merasa memiliki kantor ya. Dia Iya, iya, merasa butuh pekerjaan. Jadi Iya, iya, yang butuh pekerjaan ya kita kasih dia jasa. Jangan Iya, kita makan sendiri jasa yang kita terima. Iya, iya. Nanti Tuhan juga marah kalau kita Iya, makan iya. itu. Ada kalau itu hal yang positif ya. Kalau pengalaman negatif pernah juga, Pak? Pengalaman negatif ya saya suka jengkelnya karyawan ini jam kerjanya suka molor ya, suka molor gitu ya. Jam kerja 8:30 nanti datang jam 9. Oh, itu ya. Kalau Tapi sampai kalau saya tegur nanti besoknya disiplin lagi. kalau sampai yang agak kategori mengakibatkan masalah nggak ada, belum ada ya? Alhamdulillah belum ada, Alhamdulillah ya. semuanya baik-baik saja ya. Iya, iya. Yang penting tidak menyebabkan akibat yang fatal, tidak ada. Iya, Alhamdulillah iya, ya. iya. Selama ini hanya sebatas itu kedisiplinan lah ya. Kedisiplinan. faktornya Kalau ya. masalah pekerjaan, alhamdulillah aman-aman saja, dan juga saya sudah sering mengasih pengarahan ke karyawan saya kan. Pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab ya. Oke, Dan harus iya. pekerjaan harus dirahasiakan, jangan dibawa-bawa keluar. Oke. Karena akte-akte ini adalah akte yang harus dirahasiakan, tidak Dirahasiakan, boleh iya. pihak luar yang tahu. Iya, Itu iya. aja. Jadi harus amanah ya. Ada amanah ya. Iya, iya. Nah, Pak Zaini kan ini kantornya beralamatnya di Jalan Masjid Lama. ya. Iya. Saya pengen gambaran, Pak. Kalau di tahun 94 itu apa udah serame itu atau gimana dulu? Ya tahun 94 Palembang kan belum begitu ramai tahun 94 ya. Iya. Palembang ini maju dan ramai setelah PON ke-16 saya 2000-an lah ya. Tahun Iya. 2000 ke atas baru Iya, iya. maju. Kalau 2000 ke bawah Palembang masih sepi. Iya, iya. Kayak kampung gitu ya. Iya, iya. Makanya jumlah notaris juga waktu itu cuma 25 orang. Heeh. Di bawah tahun 2000. 2000 ke atas baru notaris. Jadi kantor Bapak itu kan di pusat perniagaan ya, Iya, di pusat perniagaan Palembang. Itu memang sengaja atau memang ada hitung-hitungan apa nih yang wah saya kayaknya praktek di sini aja gitu. Saya dulu pernah disarankan oleh notaris senior saya ya. Heeh. Pak Hamdan Sarip waktu itu ya, dia bilang Pak Zaini, waktu itu Pak Hamdan Sarip pindah ke Jakarta ya, dulu Oke. kantornya di Veteran. Heeh. Katanya Pak Zaini kalau mau buka kantor di Palembang, carilah di pasar katanya. Gitu Karena pasar itu pusat transaksi katanya. Oh gitu. Maka terinspirasi saya cari kantor di Jalan Masjid Lama. Masjid Lama Iya, itu iya, kan iya. pusatnya transaksi ya. Iya, iya. Dulu zaman Orde Baru dulu pusat sembako di situ ya. Iya, iya. Belum ada mall segala macamnya. Iya, Dan juga di situ bank-bank banyak di situ. Mm-mm. Dan alhamdulillah sampai sekarang juga banyak bank. Itu kalau dibilang bisa disamakan kayak Tanah Abangnya Palembang ya. Ya. Ya pusat. Ya. Cuman itulah macet ya. Oh iya. Macet Tantangannya ya. itu ya. Tantangannya macet. Macet Tapi ya. karena udah biasa ya udah jalanin aja. Jalanin aja. Iya luar biasa. Oke Pak. Jadi barangkali itu yang sudah kita dapat ya dari wawancara kita dengan Pak Zaini.
Barangkali Pak, ini untuk closing statement, karena acara ini kan kita peruntukkan juga untuk rekan-rekan notaris yang baru ataupun juga apa namanya baru menjadi notaris lah begitu kan. Nah, pesan dan tips dari Bapak nih kira-kira untuk menjadi notaris yang baik dan juga ya barangkali supaya bisa mencapai lah apa yang sudah Bapak raih gini, bisa dibagi Pak pesannya, silakan. Ya, untuk mencapai notaris yang sukses itu ya kita harus tekuni profesi kita. Kita yakin bahwa profesi ini adalah profesi yang bagus ya. Profesi yang memang profesi notaris profesi yang banyak tantangan, oleh karena itu kita harus tekuni dan kita harus jalani sesuai dengan peraturan jabatan notaris. Kemudian kita harus yakin bahwa rezeki itu sudah ada yang atur ya. Yaitu yang di atas sudah yang aturnya. Itu aja. Kita jalani, jangan sampai menyalahi aturan. Itu aja. Jadi harus sesuai dengan apa namanya protokol ya, dari aturan jabatan notaris gitu Pak ya. Oke. Nah, terakhir Pak, untuk menghadapi kondisi yang seperti sekarang, lagi masa pandemi dan juga ya bisa dibilang hampir semua orang pasti ngerasain kan bagaimana turun dalam artian dari sisi apa namanya pendapatan dan seterusnya. Itu gimana saran Bapak? Ya kita jalani saja ya. Kita jalanin aja. Karena rezeki itu Tuhan yang ngatur, jadi kita tawakal aja lah. Ya, dekatkan diri sama yang memberi rezeki ya. Banyak berdoa, banyak berjuang aja. Oke, siap. Ya, terima kasih banyak Pak inspirasinya yang sudah dibagi sama kita. Kami dari tim kreatif mengucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Zaini SH dan juga kepada Hotel Azza dan Hotel Sofa Marwa ya. Satu lagi apa Pak nama restoran? Restorannya Fish and Fun. Fish and Fun ya. Itu anak saya yang buka Fish and Fun. Jadi selain nurunin bakat notaris, bakat dagang diturunkan juga. Diturun juga, iya. Bakat bisnis. Bakat bisnis ya. Itu anak saya yang menjalani itu Fish adalah makanan laut ya. Kepiting ya. Oke. Ya, kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Fish and Fun ya dan juga Hotel Sofa Marwa dan Hotel Azza. Terima kasih juga buat Pak Zaini. Kami doakan semoga sehat selalu Pak. Amin. Bahagia dunia akhirat ya. Amin. Dan kami juga mungkin ke depan barangkali kalau masih dikasih waktu juga bisa wawancara lagi Pak. Siap. Kita bahas tema-tema yang lain. Siap. Iya, terima kasih. Jangan lupa untuk teman-teman yang menyaksikan subscribe dan juga like, dan jangan lupa kasih komen juga di channel kita untuk membangun channel kita supaya menjadi channel yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Salam Akta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.